Amerika Serikat dilaporkan akan mempersenjatai Israel dengan ribuan bom tambahan, menguatkan tekad pasukan IDF untuk melakukan ekspansi besar-besaran di medan perang jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 16 April, hal itu dilaporkan oleh sumber utama Ynet dalam pernyataan terbarunya. Pejabat Israel dengan tanpa menyebutkan nama memberikan pernyataan. Ia mengatakan bahwa Angkatan Udara Israel akan menerima lebih dari 3.000 bom dari Amerika Serikat dalam beberapa minggu mendatang. Bahkan lebih dari 10.000 bom tambahan juga akan diperkirakan tiba dalam waktu dekat. Dengan begitu, dengan datangnya amunisi tersebut membuat meningkatnya kesiapan IDF dalam melancarkan serangan besar yang direncanakan oleh Komando Selatan Tentara Israel. Sebagai informasi tambahan saja, pengiriman itu merupakan bagian dari paket senjata yang mencakup bom MK-84 yang merupakan amunisi berkekuatan 2.000 pon. Faksi-faksi milisi Yaman dilaporkan telah menyiapkan serangan untuk mengusir Houthi. Muncul pertanyaan, apakah perang saudara di Yaman akan terjadi akibat ada backingan dari Amerika Serikat? Mengutip Tribun News pada 16 April, hal itu menurut laporan dari sumber-sumber Yaman dengan tanpa disebutkan namanya. Adapun serangan itu dilaporkan akan dipimpin oleh faksi-faksi yang bermarkas di selatan, memiliki tujuan untuk mengusir pasukan Houthi dari sebagian besar wilayah pantai. Selain itu, dengan merebut markas utama di Hodeidah, akan bisa memutus satu rute pasukan utama Houthi untuk menerima senjata dari Iran. Dilaporkan kontraktor keamanan swasta Amerika dilaporkan telah memberikan saran strategis kepada faksi-faksi Yaman yang terlibat dalam perencanaan operasi potensial tersebut. Sebagai informasi, UEA juga telah mengumumkan rencana itu dalam diskusi baru-baru ini dengan pejabat Amerika Serikat. Walaupun begitu, Washington cenderung cuci tangan, di mana Amerika Serikat memang telah menyatakan keterbukaannya terhadap usulan itu, namun juga mengatakan mereka tidak mempelopori inisiatif tersebut dan belum berkomitmen untuk mendukungnya. Belanda diklaim telah turut terjun ke dalam perang jalur Gaza melawan faksi perlawanan Palestina, mengingat upaya terbarunya dalam mengirimkan anjing militer terlatih ke Israel. Mengutip Tribun News pada 16 April, hal itu merupakan tuduhan dari LSM Euro-Mediterranean Human Rights Monitor. Lebih tepatnya, pemerintah Belanda dituduh turut memikul tanggung jawab hukum langsung atas keterlibatan dalam kejahatan yang dilakukan oleh Israel, khususnya di jalur Gaza, lantaran dukungan langsung dan tidak langsung yang berkelanjutan terhadap peralatan perang Israel. Terbaru, Belanda diklaim telah mengekspor anjing militer terlatih ke tentara Israel dan badan keamanan lain di wilayah tersebut. Meskipun anjing-anjing itu digunakan sebagai alat penyiksaan dan teror sistematis terhadap warga Palestina, investigasi lapangan yang dilakukan oleh Euromed Monitor mencatat banyak kasus di mana pasukan Israel menggunakan anjing militer itu untuk menyerang warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, orang tua, dan orang sakit. Laporan juga mendokumentasikan insiden anjing yang menganiaya mayat, meneror keluarga, dan menyiksa tahanan, termasuk tindakan kekerasan seksual yang mengerikan yang melibatkan anjing. Membongkar sumpah terbaru dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ditujukan kepada Hamas, mengklaim bahwa tentara IDF akan beri lebih banyak pukulan kepada pejuang Hamas. Mengutip Kabarni pada 16 April, hal itu diutarakan oleh Netanyahu selama kunjungan ke jalur Gaza Utara didampingi Menteri Pertahanannya Israel Katz. Keduanya menegaskan komitmen untuk mencapai semua tujuan perang dan memulangkan semua tahanan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan bahwa Israel akan terus meningkatkan tekanan militer, terkhusus terhadap Hamas, sampai gerakan Palestina itu membebaskan tahanan Israel. Adapun kunjungan itu dilakukan di tengah upaya berkelanjutan oleh para mediator untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai untuk gencatan senjata dan pembebasan tahanan. Merujuk pada serangan malam 18 Maret, tentara Israel melanjutkan perang berdarahnya di jalur Gaza. Netanyahu mengklaim bahwa serangan itu akan terus berlanjut karena Hamas menolak menerima rencana Amerika, di mana isinya untuk memperpanjang gencatan senjata dan membebaskan para sandera. Peti mati hitam Hamas mengangkut 4 jenazah sandera Israel. Hal itu terlihat dalam video berdurasi 27 detik yang dirilis Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas.
Mengutip Tribun News pada 16 April, video yang dirilis 15 April itu diberi judul "Be Prepared Soon Your Children Will Return in Black Coffins". Lalu pada awal video muncul tulisan "Be Prepared Dear Family of the Prisoners". Dalam video yang dirilis Selasa malam, Hamas tampak menyerahkan 4 peti jenazah berwarna hitam kepada Palang Merah Internasional. Peti-peti hitam itu masing-masing disertai foto dan identitas yang diduga sandera Israel dikeluarkan satu persatu oleh anggota Brigade Al-Qassam. Mereka mengklaim para sandera tewas akibat serangan rudal Israel. Al-Qassam juga menyampaikan pesan bernada ancaman dalam video tersebut. Meski menampilkan identitas yang disamarkan, identitas pasti para jenazah belum diumumkan. Tiongkok mengklaim tidak takut berperang melawan Amerika Serikat, menegaskan seruan agar Amerika segera menghentikan tekanan ekstrim. Mengutip Al-Mayadin pada 16 April, hal itu diutarakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, pada Rabu 16 April 2025. Lebih tepatnya, Lin Jian menyatakan bahwa jika Amerika Serikat benar-benar ingin menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, maka Washington harus menghentikan tekanan ekstrimnya, juga mengakhiri ancaman serta pemerasan dan bersedia berunding dengan Tiongkok. Berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan. Ia juga menegaskan bahwa posisi Tiongkok sudah sangat jelas dengan menyampaikan bahwa tidak ada pihak yang akan menang dalam perang tarif atau perang dagang. Lin Jian menambahkan bahwa meskipun Tiongkok tidak menginginkan konflik, namun juga tidak gentar menghadapinya. Adapun pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melalui juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt. Diketahui komentar itu menyebut bahwa bola ada di tangan Tiongkok dan bahwa Tiongkok perlu membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. Israel mulai kurangi pasukan di garis depan perang di jalur Gaza. Militer mengklaim menjadi aksi bumerang bagi tentara yang menandatangani petisi di akhirnya perang. Mengutip Kabarni pada 16 April, hal itu menurut konfirmasi dari media sumber utama Haaretz baru-baru ini. Lebih tepatnya, Haaretz mengonfirmasi bahwa militer telah memutuskan untuk mengurangi jumlah pasukan cadangan di zona pertempuran, sekaligus mengurangi perintah panggilan yang dikirimkan kepada mereka menyusul protes yang menuntut diakhirinya perang. Sumber mengatakan bahwa keputusan untuk memberhentikan prajurit cadangan yang menandatangani petisi protes tersebut mendapat tekanan dari eselon politik. Ia mencatat bahwa ada kesadaran di kalangan Angkatan Darat bahwa keputusan Kepala Staf Eyal Zamir untuk memecat prajurit cadangan Angkatan Udara yang berpartisipasi dalam penandatanganan petisi telah menjadi bumerang. Surat kabar itu juga mencatat bahwa tentara telah mulai mengerahkan lebih banyak unit reguler ke Gaza untuk mengurangi ketergantungan pada tentara cadangan. Tetapi banyak dari mereka merasa sulit untuk mematuhi perintah karena berbagai alasan.